Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini, kita masih akan melanjutkan bahasan terkait dengan nilai ekstrim fungsi terkendala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, dan nilai ekstrim dari fungsi terkendala itu dapat dicari dengan cara terlebih dahulu memasukkan kendalanya ke dalam fungsi objektifnya, sehingga fungsi yang awalnya dua variabel menjadi satu variabel, atau kalau awalnya 3 variabel menjadi 2 variabel setelah dimasukkan kendala. Lalu tinggal dapatkan titik kritisnya, dan kemudian masukkan titik kritisnya ke nilai atau ke fungsi objektifnya. Ya. Nah, kali ini kita akan lihat metode yang lain dalam hal pencarian titik kritisnya, yakni metode pengali Lagrange. Jadi misalnya kita punya fx, y, z, ini adalah fungsi objektif, dan gx, y, z adalah fungsi kendala. Titik kritis dari fx, y, z adalah solusi dari sistem persamaan berikut. Ya. Pertama, turunkan turunan parsial dari f terhadap x dikurangi lambda kalikan turunan parsial dari g terhadap x adalah 0. Kemudian turunan parsial terhadap y dari f dikurangi lambda dikalikan dengan turunan parsial g terhadap y, ini juga harus sama dengan 0. Yang ketiga, turunan parsial terhadap z dikurangi lambda kalikan turunan parsial g terhadap z, ini juga sama dengan 0. Dan yang keempat, memasukkan fungsi kendalanya sendiri. Ya, jadi fungsi kendalanya secara umum diungkapkan oleh gx, yz sama dengan 0. Oke. Nah, jadi ini sistem persamaan yang kemudian digunakan untuk menentukan titik kritisnya. Kalau fungsinya 3 peubah seperti pada teorema di sini ya, maka kita perlukan 4 buah persamaan. Tetapi kalau misalkan hanya 2 peubah, misalkan hanya fx, y, maka ini hanya kita perlu 3 persamaan, karena tentu saja turunan parsial terhadap z-nya tidak ada, gitu kan ya. Oke, ya. Nah, dalam hal ini lambda ini disebut sebagai konstanta pengali atau faktor pengali Lagrange. Dan dalam prosesnya lambda ya boleh kita cari terlebih dahulu nilainya berapa, boleh juga tidak. Yang terpenting adalah mendapatkan nilai x, y, z atau titik kritis. Ya. Baik, saya sudah tampilkan contoh 1 di sini ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx, y, z sama dengan x plus 2y plus 3z jika x, y, z adalah titik pada bola x kuadrat plus y kuadrat plus z sama dengan 25. Baik, jadi kita kenali dulu. Pertama adalah fungsi objektif. Ya. Fungsi objektifnya yakni f, x, y, z, fx, y, z sama dengan x plus 2y plus 3z. Kemudian fungsi kendala. Nah, kendalanya yang ini kan ya, bahwa titik ini berada pada bola ini ya. Berarti x kuadrat atau ya kita nyatakan dengan gx, y, z, berarti x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat dikurangi 25. Jadi 25 kita kurangkan ke kiri sama dengan 0. Ya, jadi gx, z-nya dibuat seperti ini. Oke, kita dapatkan sekarang titik kritis. Titik kritis kita cari. Persamaan pertama adalah turunkan parsial terhadap x. Nah, untuk memudahkan atau menyederhanakan, kita tulis saja begini ya, fx ini sebenarnya sebagai fungsi dari x, y, z ya, dikurangi dengan lambda gx sama dengan 0. Turunkan parsial terhadap x, yang ini f-nya, berarti turunannya berapa? 1 ya? Yang ini 0, ini 0. Oke, jadi 1
dikurangi dengan lambda dikali Gx. Gx-nya sendiri berapa? Turunkan G terhadap X parsial ya. 2X. Ya, ini 0, ini 0, 0 turunannya terhadap X ya. Kalikan 2X sama dengan. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa X-nya berarti, nah kita bisa dari persamaan ini sederhana persamaannya, berarti X-nya sama dengan apa? 1 dibagi 2 lambda ya. 1 dibagi dengan 2 lambda. Oke, ini kita anggap persamaan 1. Yang kedua, kita turunkan parsial terhadap Y. Baik F maupun G, ya, nanti masukkan ke persamaan ini ya. Jadi yang kedua, Fy dikurangi lambda Gy sama dengan 0. Kita lihat fungsinya ya. X atau Fx ini kita turunkan terhadap Y, berarti apa? 2 ya. Ya, 2 ya. Sementara G terhadap Y turunannya 2Y. Fy-nya adalah 2, Gy-nya adalah 2Y. Sehingga kita dapatkan 2 dikurangi lambda kali 2Y sama dengan 0. Sehingga dapatkan dari sini bahwa Y-nya adalah apa? 2 dibagi dengan 2 lambda atau 1/4 lambda. Kita anggap ini persamaan kedua. Kemudian yang ketiga, Fz dikurangi lambda Gz sama dengan 0. Nah, kita cek turunan terhadap Z. Yang ini turunan terhadap Z-nya adalah 3 ya. Yang ini terhadap Z adalah 2Z, gitu kan ya? Berarti 3 dikurangi lambda dikalikan dengan 2Z sama dengan 0. Dapatlah persamaan ketiga bahwa Z sama dengan 3 dibagi dengan 2 lambda. Oke, ini persamaan ketiga. Lalu yang keempat, syaratnya apa? Gx, Y, Z sama dengan 0. Atau tadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 25 sama dengan 0. Nah, jadi kita punya 4 buah persamaan. Nah, karena kebetulan dari persamaan 1, 2, dan 3 sudah tahu masing-masing hubungan antara X, Y, Z dengan lambda, ya, maka kalau kita substitusikan ya, jadi masukkanlah ya, masukkan 1, 2, dan 3 ke 4. Nah, jadi metode substitusi saja. Berarti kan kita tuliskan kembali bahwa X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat min 25 sama dengan 0. Berarti X yang tadi adalah berapa ya? 1/2 lambda ya? Oke, 1/2 lambda. 1/2 lambda dikuadratkan ditambah dengan Y-nya adalah 1/2 lambda dikuadratkan ditambah dengan Z-nya 3/2 lambda dikuadratkan dikurangi 25 sama dengan 0. Oke, ini berarti kan 1/4 lambda kuadrat ya. 1/4 lambda kuadrat ditambah 1/4 lambda kuadrat ditambah dengan 9/4 lambda kuadrat ya. Ini min 25. Nah, 25 kita pindahkan saja ke kanan. Oke. Ini samakan penyebutnya. Ini kan berarti 4, ini 4/4 lambda kuadrat ya. Jadi 4 ditambah dengan 1 ditambah 4 tambah 9, berapa itu? 14 ya. 1 ditambah 4 ditambah 9, 14. 14 per lambda kuadrat sama dengan 25, gitu kan? Oke. Oke, 14 per lambda kuadrat sama dengan 25. Atau kita dapatkan bahwa lambdanya berarti lambda kuadratnya adalah 14/25.
Sehingga kita akan dapatkan lambdanya dua nilai ya. Berarti lambda plus minus akar 14 per 5 kan ya, atau 1/5 akar 14. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan nilai X, Y, Z-nya. Maka ada dua nilai X, Y, Z. Ya. Pertama untuk lambda sama dengan yang positif, 1/5 akar 14. X-nya berarti sama dengan 1/2 lambda, berarti 1 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 1/5 akar 14. Berarti 5-nya naik ke atas ya, 5. Berarti 5 dibagi 2 akar 14 ya. 2 akar 14. Atau boleh kalau di ini kan berarti kalikan akar 14 per akar 14 ya. Berarti 5 akar 14 dibagi dengan 2 dikali 14, 28. Oke. Kemudian Y-nya 1 lambda ya. Berarti 1/5 akar 14 ya. Atau 5 per akar 14 ya. 5 per akar 14. Berarti 5 akar 14 dibagi dengan 14. Z-nya itu berarti 3/2 lambda ya. 3/2 lambda berarti 3 dibagi dengan 2 dikalikan dengan berapa tadi lambdanya ini ya? Oke, 1/5 ya. 1/5 akar 14. Berarti 5-nya naik ke atas jadi 15/2. 15/2 akar 14 atau 15 akar 14 ya, kalikan 14 akar 14 per akar 14 per 28. Oke, jadi dapatlah titik kritisnya. Maka titik kritisnya kita misalkan titik A ya, yakni ini X, Y, Z ya. 5 akar 14 per 28, 5 akar 14 per 14, 15 akar 14 per 28. Atau kalau semuanya mau dibuatkan per 28, ini kan berarti 10 per 10 per 28 ya. Ini boleh kita tuliskan jadi 10 akar 14 per 28. Sehingga semuanya per 28 ya. Oke, ini per 28. 10 per 28. Ya. Jadi titik A-nya boleh jadi akar 14 per 28 5,10,15 ya. Atau bisa disederhanakan lah. Ya. Baik, ini kalau alfanya kalau lambdanya 1/5 akar 14. Bagaimana kalau negatif? Nah, maka kalau negatif ini ya otomatis ini juga akan akan negatif juga ya, baik X maupun Y maupun Z. Ya. Oke, karena sama ya kan ya. Oke, sama sehingga dengan cara serupa ya untuk lambda yang negatif 1/5 akar 14 ya. Titik kritisnya katakan saja titik B ya. Itu adalah berarti minus dari A ya, yang tadi. Minus 5/28 akar 14. Minus 5 akar 14 per 28. Kemudian minus 10 akar 14 per 28. Kemudian minus 15 akar 14 per 28.
Nah, setelah kita dapatkan titik kritis, masukkan ke fungsi objektif ya. Jadi masukkan setiap titik kritis ya, setiap titik kritis ke fungsi objektif ya, ke fungsi objektif. Jadi kalau saya tulis misalkan ya pertama untuk yang pertama lah, bahwa FA satu sudah fx-nya ya, fx tadi fx, y, z sama dengan x ditambah dengan 2y ditambah dengan 3z, gitu kan ya? Fungsi objektifnya ya. Nah, x tambah 2y tambah 3z. Oke. Maka kita dapatkan FB, FA, sorry, langsung B ya. A dulu ya. Tadi yang positif ini ya. Berarti X-nya adalah 5 akar 14 per 28 ditambah 2 dikali Y-nya yang positif tadi, yang A itu kan. B itu yang negatif. 2 dikalikan dengan 10 akar 14 per 28 ditambah dengan 3 dikalikan dengan 15 akar 14 per 28. Oke, kita akan dapatkan ini berarti ya ini serupa aja kan ya, berarti 5 ditambah berapa? 2 kali 10, 20, 25 ditambah dengan 45, 3 kali 15. 25 tambah 45, 70 ya. Berarti 70 per 28 akar 14. Ini nampaknya masih bisa dibagi 7 ya. Ini 10 bagi 7, berapa itu? Ini 4. Berarti 2,5 ya. Atau 5 per 2 ya. 5 per 2 akar 14. Ya, jadi sekali bagi 7 dulu boleh. 7 bagi 7 berarti 10, ini bagi 7 berarti 4 ya. Jadi 10 per 4. 10 per 4 itu sama dengan 5 per 2. Nah, FB ya, tinggal negatifkan saja ini kan ya. Berarti minus 5 akar 14 per 28 ditambah 2 kali minus gitu kan. 10 akar 14 per 28 ditambah 3 dikalikan minus 15 akar 14 per 28. Ya artinya nilainya sama aja dengan ini, hanya negatif. Ya, maksudnya hitungannya sama ya. Jadi ini minus 5 per 2 akar 14. Nah, ketika kita lihat dari dua nilai ini, berarti yang ini adalah nilai maksimum. Oke, jadi yang ini adalah nilai maksimum. Dan ini adalah nilai apa? Minimum, gitu kan ya? Oke. Jadi simpulannya nilai maksimum dari fx, y, z x kuadrat plus 2y plus 3z dengan kendala x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 25 adalah FA sama dengan 5 per 2 akar 14 dan nilai sedangkan nilai minimumnya ya. Sedangkan nilai minimumnya adalah FB min 5 per 2 akar
Oke, ya. Itu cara menentukan titik atau cara menentukan nilai maksimum minimum dari suatu fungsi terkendala dengan menggunakan metode pengali Lagrange. Baik, saya kira sementara cukup satu contoh saja dulu, ya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.